Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki 2410072 dari kelas 1A reguler Banjarbaru. Hari ini saya akan membuat program kasir di toko komputer. Sebelumnya saya sudah membuat daftar harga barang yang saya jual di toko saya. Itu mouse sebesar 100.000, keyboard 200.000, flash 50.000, dan prosesor dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membuat program kasirnya. Oke, caranya adalah yang pertama kita harus membuat user bisa menginputkan pilihannya. Caranya adalah kita buat variabel pilihan sama dengan integer, karena kita akan memakai input data berupa nomor, yaitu 1 untuk mouse, 2 untuk keyboard, 3 untuk flash disk, 4 untuk pen prosesor, dan 5 untuk pen casing. Agar bisa diinput dan untuk angka itu kita tipe data angka adalah integer, makanya kita menggunakan integer. Agar bisa diinput, kita masukkan input dan tambahkan keterangan masukkan pilihan Anda. Ya sudah. Oke, selanjutnya kita membuat kondisi bagaimana jika user memilih nomor 1, yaitu atau mouse. Untuk kondisi saya menggunakan match case sebagai kondisinya. Match, dari mana kita akan memilih, yaitu 1 match ini kalau saya menganggapnya itu sebagai matching atau pencocokan, di mana kita akan mengambil pencocokannya. Kita akan mengambilnya di pilihan. Kita ambil pilihan. Titik 2, saat case 1, saat user memilih angka 1, maka apa yang terjadi? Kita tentukan jumlah pembeliannya dulu. Caranya sama seperti membuat pilihan tadi, kita tentukan jumlah, kita buat variabel jumlah pembelian sama dengan integer, karena masih menggunakan tipe data angka. Input, masukkan jumlah pembelian mouse. Oke, selanjutnya print jumlah pembelian mouse. Kita panggil jumlah pembelian variabel sebagai simbol, kita ketik tanda kutip X sebagai simbol kali. Kenapa tidak langsung begini? Karena untuk membuat sebuah data menjadi tipe data string itu menggunakan tanda kutip atau tanda kutip 1 begini, tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Apapun yang ada di dalam tanda kutip ini, maka tipe datanya adalah str atau string. Kita kali sebagai ini aja, pemanis, harga mouse 100.000, jadi kita kali 100.000. Jadi saat user sudah memasukkan jumlah pembelian, maka akan di print jumlah pembelian mouse. Tergantung jumlah pembelian yang sudah dimasukkan user akan dikali 100.000. Saat kita print maka akan seperti ini. 1, 2. Nah, jumlah pembelian mouse 2 kali 100. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah grup fungsi. Jadi
sebuah grup yang berisi fungsi entah itu fungsi pembayaran, kembalian, harga diskon, segala macam. Jadi sebelum kita membuat sebuah grup fungsi itu, kita harus menentukan saat harga di bawah 100 maka pelanggan tidak akan mendapatkan diskon, dan saat harga di atas 100 maka pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 10%, dan untuk pembelian di atas 500 akan mendapatkan diskon sebesar 15%, dan terakhir untuk pembelian di atas 1 juta akan mendapatkan diskon 20%. Oke, bagaimana caranya kita membuat grup itu? Kita harus menggunakan dev. Dev ini adalah definisi fungsi. Jadi semua fungsi yang ada di dalam dev ini akan menjadi satu grup. Kita buat variabelnya. Definisi fungsi apa? Kita akan membuat definisi fungsi mouse terlebih dulu. Buka kurung dan tutup kurung, ini kita akan memakai nilai itu, yaitu nilai A. Nah, kenapa? Pertama, kita harus menentukan total pembayaran. Kita harus menentukan total keseluruhan. Misalnya saat user membeli 2 keyboard, harganya berapa, dan bukan sebagai ini bentuk ini lagi, melainkan sebagai bentuk akhir atau total. Jadi kita buat total sama dengan A dikali 100, harga keyboard 100 kenapa A? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Print total tanda 2, kita pisahkan dengan koma, kita panggil variabel total. Selanjutnya ada di if kondisi lagi, kita masuk ke kondisi lagi. Cuma kali ini kita akan menggunakan if condition. If total sama di lebih kecil dari 100.000, maka diskon sama dengan 0. Print diskon sama dengan 0. Oke, kita akan membuat program lain lagi, yang fungsi lain, yaitu fungsi agar user bisa memasukkan nominal uang yang ingin dia bayar untuk membayar barang yang sudah ditotalkan. Bayar sama dengan integer input, kita beri keterangan bayar. Nah, jadi user bisa memasukkan nominal uang yang dia keluarkan untuk membayar barang yang sudah ditotalkan gitu. Bayar integer input. Nah, udah kembalian, dan ini fungsi bayar tadi bukan hanya sekedar ini, tapi juga untuk membuat kita bisa mencari berapa sih kembalian yang akan kita dapat. Caranya adalah kita buat lagi variabel baru, kembalian sama dengan total bayar dikurang total. Kita print kembali, print kembalian sebesar,
kita panggil variabel kembalian. Oke, itu untuk yang di bawah 100, kondisi ketika di bawah 100 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke kondisi ketika mendapatkan diskon 10%. Kita copy paste aja biar cepat. Total lebih dari 100.000 dan total lebih dari 500, kurang dari 500.000 akan mendapatkan diskon sebesar 10 per 100. Oh, 10 per 100 atau 10% dan dikali dengan total, maka kita akan mendapatkan diskon. Selanjutnya kita tinggal print diskon sebesar belum diskon sebesar 10%. 10%. Kita panggil diskon. Nah, itu. Oke, kita coba dulu apakah berhasil. 1. Belum berhasil karena ini masih berbentuk rumus, belum kita panggil, ibaratnya ini belum kita tampakkan, masih hanya rumusnya saja, belum kita tampakkan ke layar. Bagaimana cara menampakkannya? Kita harus masuk ke match pilihan ini, enter, kita panggil mouse, variabel mouse. Nah, si A tadi ini sama seperti si A tadi, kita ambil dari jumlah pembelian. Jadi A tadi kita ganti dengan jumlah pembelian. Kita coba. Jumlah pembelian 2 kali 100, total 200.000. Diskon sebesar 10.000, yaitu 20.000. Bayar, kita akan bayar sebesar 250.000. Maka akan mendapatkan kembalian 50.000. Oke. Selesai. Selanjutnya untuk kondisi di atas 500 dan di atas 1 juta itu kurang lebih aja lagi. Jadi kita copy paste aja dulu. Set. Nah, sudah. Kita tinggal ubah detailnya di atas 500.000 dan di bawah 1 juta. Maka akan mendapatkan diskon sebesar 15.000, 50% dan di atas 1 juta, yang pesan dulu, di atas 1 juta akan mendapatkan diskon 20%. Oke, kita coba apakah semuanya berjalan. 1, tadi kan 1. Oke, tadi kan kita sudah melihat bagaimana ketika kondisinya di atas 100.000, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisinya di atas 500.000, yaitu kita akan memakai 600.000. Jumlah pembelian mouse 6. Nah, jumlah pembelian mouse 6 kali 100, total 600.000. Diskon sebesar 10.000, yaitu sebesar ini masih masuk ke dalam kategori 10. Belum. Ini total bawah 10%. Detailnya. Ini program sudah menghitung ketika diberi diskon 15%. Cuma kita lupa mengedit detail pemanis yang ada di sini.
Kita ganti dulu diskon sebesar 15% dan ini sebesar 20%. Nah, sudah. Kita coba lagi 16. Ya, diskon sebesar 15% dan banyaknya sebesar dapat potongan sebesar 90%. Sorry, kita lupa membuat total pembayaran. Total pembayaran kita lupa membuat. Nah, total pembayaran, total yang harus dibayar, mungkin total yang harus dibayar. Mungkin lumayan panjang, jadi ya. Total yang harus dibayar adalah total dikurang diskon. Oke, yang ini salah. Kembalian harusnya total yang harus dibayar. Bayar dikurang total yang harus dibayar. Berarti ini kita copy paste dulu. Set, kita pindah ke sini, kita push kembalian lagi, belum, kita pindah ke sini lagi, kita hapus ini, kita copy lagi dan kita pindah ke sini. Oke, yep. Coba kita ulang dari kita cek satu-satu. Saat harga di atas 100, maka total pembelian diskon sebesar 200.000. Oh, kita lupa memprint. Kita lupa lagi memprint. Terusnya kita print dulu. Print agar kita memunculkan total yang harus dibayar. Oh, belum. Kita ubah dulu menjadi tipe data string. Nah, total yang harus dibayar. Nah, baru kita panggil variabelnya adalah baru kita panggil variabel koma dulu, total yang harus dibayar. Oke, kita copy lagi, kita taruh lagi. Kita taruh di sini. Kita copy lagi, kita taruh lagi di sini. Copy, kita taruh di sini. Oke, sudah. Kita lihat 1, 2 diskon sebesar bayar. Ups, belum. Ternyata di sini belum. Jadi untuk bayar kita taruh posisinya di bawah. Nah, kita ganti lagi bayar, taruh di bawah. Ini lagi bayar, kita taruh di bawah. Di bayar, kita taruh di bawah. Nah, gitu. Oke, sudah 1, 2. Nah, jumlah pembelian mouse adalah 2 kali 100, total 200.000, diskon sebesar 10%. Potongan 20%, total yang harus dibayar adalah 180.000, kita bayar 200.000. Kembalian adalah 20.000. Oke, sudah jalan, sudah lancar. Kita coba lagi yang di atas 500. Total yang harus dibayar adalah 510. Total 600.000, diskon sebesar 15%, 90.000. Oke, sudah bayar, sudah beres. Kita buat 550.000. Kembalian 40.000.
Oke, sudah. Selanjutnya yang di satu lagi yang terakhir 1 juta 12 biji 1.200.000 diskon sebesar 20%, potongannya sebesar 240.000. Berarti ya kita harus membayar 960.000. Bayar 1 juta. Kita bayar 1 juta. 100.000, 1 juta. Oke, kembaliannya adalah 40.000. Oke, semua sudah benar. Selanjutnya, ya untuk sisanya mungkin sama persis dengan ini, cuma kita mengubah detail-detail yang ada aja. Oke, kita contoh, kita langsung buat untuk keyboard. Nah, keyboard, set, kita buat, tinggal copy paste aja, set. Nah, sudah. Mouse, kita enter dulu di sini. Kita ubah mouse ini menjadi keyboard. Oke, sudah. Cukup begitu detail-detailnya. Harga keyboard, harganya juga diubah 200.000. Oke, diskon sudah, segala macam sudah. Selanjutnya di cash kita tambahkan juga. Sorry. Nah, belum. Cash saat user memilih 2, yaitu keyboard, maka kita akan menjalankan operasi keyboard. Mouse ini kita ganti keyboard sesuaikan. Nah, ya coba apakah berhasil. 2 kali 4, 800.000. Oke, detailnya kita lupa mengganti, cuma programnya sudah jalan, totalnya 800.000, diskon 15%, totalnya 9.700.000, kita lihat kembali 20.000. Kita lupa mengubah detail ini. Nah, 200.000. Oke, ya sisanya mungkin akan kurang lebih sama lah. Kita copy paste lagi, set. Sudah. Keyboard ini kita ganti menjadi barang ketiga adalah plastis, harganya 50.000 satuannya, 50.000. Oke, kita ubah juga yang di sini, kita ubah plastis itu case nomor 3. plastis. Oke, sudah. Detailnya juga kita ubah. Nah, untuk plastis kan ada yang di bawah 100, harganya di bawah 100. Maka kita akan uji coba bagaimana jika barang tersebut di bawah 100. Apakah akan mendapatkan diskon atau tidak, atau malah error. Kita coba. 3, 1. Oke, ternyata error. Oke, ada error di sini, total yang harus dibayar kembalian. Nah, diskon sama dengan 0 saat di bawah 100. Kembalian sama dengan sini berbalik. Nah, harusnya ini di atas. Nah, kembalian sama dengan ini. Mungkin salah di situ, kita coba. Itu di mouse, sorry. Kita ubah itu cari di sini. Kembalian. Nah, ini kita taruh di atas. Coba 1 hingga 1. Total yang harus bayar adalah 50.000, bayar 70.000. Oke, sudah berhasil ya. Diskon sengaja diskonnya kita hilangkan karena memang tidak akan mendapatkan diskon jika pembeliannya di bawah 100. Oke, sudah berhasil semua. Sudah berhasil, tinggal kita perbaiki yang ini aja. Kita ubah ke atas. Nah, sudah. Oke, untuk sisa yang 2 ini mungkin akan sama. Mungkin 2 lagi kita akan copy. Kita akan selesaikan. Oke.
flash disk sudah. Selanjutnya yep, selanjutnya ada fan processor. Fan processor Oke, sudah. Harga fan processor itu 100.000, sama seperti mouse. Sudah, ya kita tinggal ubah di sininya lagi. Oke, case nomor 4. Kita ubah jumlah pembelian mouse. Oh, ini detail ini kita belum ubah. Fan processor ini juga kita ubah detailnya juga. Ini di plastis. Plastis ini menjadi mouse, keyboard. Nah, sudah kita ubah juga detail. Sebenarnya yang berwarna hijau ini hanyalah manis, jadi dia tidak berpengaruh kepada suatu program atau sebuah fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Yang berwarna merah, yes, adalah variabel, adalah value dari suatu variabel. Variabelnya kita ganti menjadi prosesor, sama seperti variabel yang sudah kita buat. Kita copy lagi yang terakhir. Nah, ini kita ubah fan prosesor ini menjadi fan casing. Untuk sudah sampai ke tahap ini mungkin tidak perlu di running lagi karena kemungkinan hasilnya sudah sama seperti yang ada, karena kan kita cuma copy paste aja lagi. Terus satu case kita ganti fan prosesor fan casing sesuai yang kita buat tadi. Oke, program sudah selesai. Ya, sebelumnya mari kita coba dulu. Untuk 4 kita beli 3, maka akan mendapatkan 300.000, diskon sebesar 10.000. Total pembayaran setelah yang harus dibayar 270.000, kita akan bayar 300.000, maka akan mendapatkan pembelian sebesar 30.000. Oke, sudah selesai. Oke, sudah. Jangan lupa untuk mencegah ini, kita tambahkan satu lagi cache, yaitu cache. Fungsinya apa? Ini adalah selain 5 cache ini, maka semua hal maka akan memunculkan kata invalid. Oke, sudah selesai. Misalnya 1 sampai 5, cuma user lagi ada yang iseng masukkan pilihan angka 8, maka invalid sesuai dengan apa yang sudah kita beri di sini, perintah di sini. Oke, sampai fan tadi di atas 100 sudah beres. Jumlah pembelian mouse, oh, detail yang ini lagi belum, kita cuma kurang menambahkan detail ini. Belum jumlah pembelian mouse berarti di sini. Nah, jumlah pembelian mouse. Oh, ini di sini mouse ini kita ganti juga jadi keyboard. Ini menjadi fan processor, fan flash disk, fan processor. Ini menjadi
Mana kan casing dan casing. Oke, sudah beres semua. Saat kita running, yang terjadi apakah masih error atau 4, kita 300 desain sebesar jumlah pembelian film prosesor sudah benar. Total yang harus dibayar 230, 300.000, 300.000, 20.000. Oke, sekian program pembuatan kasir dari saya. Atas nama Muhammad Rifki mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan atau segala kekurangan, karena memang maaf apabila ada salah kata atau banyaknya kekurangan yang saya buat di dalam video ini. Mohon izin, saya Muhammad Rifki undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.